Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot and kembali bersama dengan The Star Tarot di kesempatan hari ini, dan selamat datang di pembacaan kartu dari The Star Tarot. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa hari ini saya akan kembali lagi bersama dengan salah satu zodiak, yaitu zodiak Capricorn. Apakah kira-kira yang akan terjadi pada karir, keuangan, asmara kamu di tahun 2022? Ya, kejutan untukmu di tahun 2022 itu intinya. Dan sebelum saya mulai, saya sampaikan kalau nonton video ini jangan di skip, karena di antara video-video ini, di antara menit-menit video ini akan ada pertanyaan yang muncul buat kamu. Siapa yang jawabannya paling cocok, itu yang akan saya hubungi untuk melakukan private reading bersama dengan saya. Saya akan menghubungi kamu. Jadi kamu bisa bertanya apapun tentang keuangan, karir, kesehatan, dan lain-lain. Tetapi ingat, hanya untuk yang sudah subscribe saja. Kalau tidak subscribe, mohon maaf, tidak akan saya hubungi, ya. Dan sebelum saya mulai, sepertinya biar saya bisa fokus dan lehernya tidak kering, di depan saya sudah ada yang namanya Rapid Water Demineral. Ini adalah merupakan air murni, bukan air mineral, tetapi mempunyai pH yang seimbang. Dimana fungsinya di sini, ya, ini bisa membantu kerja fungsi ginjal, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kesehatan tulang, kemudian menurunkan tekanan darah, membantu menurunkan gula darah, kolesterol jahat, melancarkan pencernaan, dan lain-lain. Jadi banyak sekali fungsinya Rapid Water ini. Dan kalau misalnya kamu berminat, kamu bisa menghubungi di nomor 0813 5480 3580 untuk wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, ya. Jangan lupa, biar kamu bisa fokus, bisa sehat, dan tidak dehidrasi lagi. Oke? Nah, sebelum saya mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda bisa mendapatkan readingan terbaru dari The Star Tarot. Gimana, Capricorn? Kita mulai saja. Yang pertama, Three of Wands, Queen of Cups, ada Two of Pentacles, Ten of Pentacles, apalagi? Oh, the Tower, ada High Priestess, Seven of Pentacles, the Hermit, Queen of Swords. Tunggu, terlalu gelap, terlalu terang. Dan yang terakhir ada Knight of Wands. Oke. Ya, untuk Capricorn, ya, kita melihat dari sisi pekerjaan. Teruntuk buat kamu di tahun 2022 adalah merupakan ajang bagi kamu untuk unjuk kekuatan. Karena di sini saya melihat sifat kamu yang perfeksionis, memiliki standar yang cukup tinggi, pemilih dalam keseharian, jadi akan berpengaruh bagaimana kamu menjalani pekerjaan kamu di tahun 2020 nanti, ya. Di 2022 nanti ini menampilkan yang namanya kekuatan kamu. Kekuatan ini tentunya perlu disesuaikan dengan kemampuan yang kamu miliki, ya. Di bulan pertama mungkin posisi keuangan kamu masih cukup lancar, meskipun ada beberapa pengeluaran yang cukup intens, namun secara keseluruhan di sini keuangan kamu saya lihat aman. Di awal bulan Mei, ya, di awal bulan Mei ini kamu akan menikmati yang namanya proses adanya berbagai pengeluaran. Tapi jangan khawatir, ya, karena kamu juga akan mendapatkan pundi-pundi uang dari berbagai sumber. Jadi ada pengeluaran, ada juga pemasukan buat kamu. Jadi jangan khawatir di bulan-bulan Mei nanti. Jadi secara garis besar keuangan kamu sepanjang tahun 2022 masih dalam kondisi yang aman. Hal ini berkat mungkin pemasukan yang luar biasa, sehingga bisa menyimbangkan pengeluaran yang ada. Jadi saya sampaikan pesan untuk kamu, mulai pikirkan yang namanya investasi yang cocok.
Jangan sampai nanti akhirnya kamu jatuh karena membelanjakan terlalu banyak tetapi tidak ada investasi yang kamu lakukan. Ini memang diperlukan untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu. Kalau dari sisi pekerjaan, bagi yang menjalankan usaha sebaiknya berhati-hati dengan yang namanya kompetitor. Nah, saya ingin bertanya buat kamu, kompetitor itu artinya apa sih? Menurut kamu itu kompetitor artinya apa? Silahkan kamu tulis jawabannya di kolom komentar. Siapa yang jawabannya paling benar, nanti kamu akan saya hubungi untuk private reading. Ya, jadi silahkan tulis jawabannya. Kompetitor adalah ini. Nanti saya akan memilih, tetapi ingat hanya untuk yang sudah subscribe saja. Kalau tidak subscribe, mohon maaf, tidak akan saya hubungi. Ya, kembali lagi. Hati-hati terhadap kompetitor, sedangkan untuk kamu yang bekerja ini di tahun 2022 akan mengalami peningkatan pesat. Begitu pula yang belum bekerja, akan ada peluang yang bagus datang untuk kamu nanti di tahun 2022. Dalam hal umum, ada kesempatan untuk bangkit buat kamu. Jika ada misalnya kemunduran yang kamu alami di saat itu, harus kamu membuat energi negatif yang ada di dalam dirimu itu dirubah menjadi energi positif, bangkit, bersemangat dan bersiap untuk maju lagi. Ya. Dan untuk asmara yang belum berpasangan, beban yang kamu pikul memang agak cukup berat nanti. Hal ini membuat kamu belum terlalu memikirkan tentang hubungan asmara. Karena memang sih kalau misalnya Capricorn itu yang pertama pacarnya adalah pekerjaannya. Pacarnya, istrinya adalah pekerjaannya. Yang kedua baru kamu. Baru dia. Jadi memang kamu di sini akan lebih banyak fokus untuk yang namanya pekerjaan, bagaimana cara mengumpulkan pundi dan uang. Sedangkan yang untuk belum berpasangan di sini, yang belum menikah di sini, tahun 2022 akan ada peluang bagi kamu. Tahun yang bagus bagi kamu yang ingin melangkah ke pernikahan. Bagi yang telah bertunangan atau yang sudah berumah tangga, saya melihat situasi ekonomi aman, tetapi harus berhati-hati di dalam hal yang namanya pengendalian emosi. Ya, oke, muncul akan ada yang mungkin akan ada masalah yang berhubungan dengan hati, perasaan atau cinta. Di tahun 2022 akan fokus pada masalah hati dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman, ataupun rekan bisnis. Ini kalau dari sisi cinta ya. Ini kalau dari sisi cinta. Selain itu ada sebagian daripada kamu yang Capricorn ini agak nggak tahu ya, masih minder dengan diri sendiri. Belum meyakini kemampuan diri sendiri dan kualitas diri kamu. Padahal sebenarnya kamu memiliki kekuatan dan juga kemampuan. Maka saya harapkan di sini untuk lebih percaya diri, lebih move on. Move on. Tapi nanti aja. Lebih moving forward, baik dari segi keuangan, baik dari segi karir, bisnis ataupun percintaan. Sementara dari rezeki, coba ya di tahun 2022 lebih berusaha untuk mempertahankan pekerjaan, lebih berusaha untuk mempertahankan harta kamu sehingga diharapkan kamu bisa bertahan, survive. First I was afraid, I will survive. You have to be survived also, okay? Di bulan Februari semua target sudah jelas sebagai jawaban daripada kebingungan kamu di bulan Januari nanti. Jawabannya ada di bulan Februari. Peluang-peluang di sini saya melihat akan bisa kamu raih di bulan Februari. Sementara di bulan Maret ide-ide, lebih kepada ide-ide dan juga ada kreativitas yang bisa terwujud. Cuman daripada ide-ide tersebut hati-hati. Jangan sampai kamu nanti salah
dalam mengambil keputusan. Karena ide-ide itu kamu bagus, tapi sering kebanyakan ide yang menyebabkan kamu nanti takutnya salah ngambil keputusan. Ya, ada juga di bulan April saya melihat di sini sudah muncul ide-ide yang dirancang dengan lebih detail, bahkan mulai mencari tahu sesuatu yang belum kamu pahami di sini, bahkan beberapa ada yang sudah melanjutkan ke hal yang lebih baik lagi. Di bulan-bulan selanjutnya, bulan Mei ada juga berhubungan dengan cinta. Di sini yang muncul ini menyatakan cinta atau ingin keluar dari sesuatu yang tidak jelas. Pokoknya berhubungan dengan cinta nanti di bulan Mei, ya. Dan ada tentang hubungan di sini di bulan Mei. Jadi akan lebih fokus nanti kamu di bulan Mei, dan di bulan Juni selanjutnya ini akan ada yang namanya pengeluaran uang atau modal untuk kepentingan usaha. Tetapi di sini saya bilang ingat di bulan Juni ambil kesempatan untuk peluang tersebut. Keseimbangan di sini, keseimbangan secara fisik ini akan terlihat nanti di bulan Juni buat kamu. Keseimbangan ini akan membantu kamu dan mendorong kamu untuk lebih percaya diri lagi, lebih sukses lagi ke depannya. Ya, jadi ingat beberapa hal yang sudah saya sampaikan itu tolong kamu cerna baik-baik, ingat bulannya, dan semoga bisa bisa lebih berhasil lagi di tahun 2022, baik dari sisi asmara, keuangan, dan juga karir kamu. Dan saya rasa cukup sekian dulu dengan saya pada kesempatan kali ini, dan kita akan ketemu kembali bersama dengan The Star Tarot di kesempatan berikutnya. So, jangan lupa Rapid Water the Mineral, kita minum dulu. So, thank you very much and goodbye.